Siapa yang tidak kenal dengan Wan Sehan? Berbagai tingkah uniknya membikin para netizen pada geleng-geleng takjub. Setiap kedatangan Wan Sehan selalu disambut dengan gembira. Berharap dapat doa dari beliau adalah sesuatu hal yang digadang-gadang oleh para pecinta beliau. Kedatangan beliau yang tiba-tiba dan sulit ditebak membuat para pecintanya bagai mendapatkan sesuatu yang sangat surprise. Sebagai contoh adalah kedatangan Wan Sehan ke rumah artis legendaris Indonesia Ahmad Dhani. Tidak disangka-sangka Ahmad Dhani akan kedatangan Wan Sehan. Saat itu tiba-tiba Wan Sehan berisyarat dengan membawa sebuah keyboard dan minta untuk langsung berangkat ke kediaman Ahmad Dhani. Beliau meminta berangkat dan saya diminta untuk mempersiapkan. Insya Allah barakah untuk semuanya, kata Razi. Syekh Razi mengatakan bahwa 10 hari setelah berusaha mempertemukan Wan Sehan dengan Ahmad Dhani, akhirnya, hari ini beliau tiba-tiba ingin bertemu dengan musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, artis legendaris Indonesia. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya pun tiba. Wan Sehan pun tiba di kediaman Ahmad Dhani. Namun, beliau tidak turun dari mobil yang ditumpanginya. Tampak, Wan Sehan duduk di kursi depan dengan kaos kerah motif garis-garis. Selanjutnya, musisi Ahmad Dhani menghampiri beliau dan mencium tangan Wan Sehan, yang masih berada di dalam mobil tersebut. Setelah itu, Wan Sehan mengajak Ahmad Dhani untuk keliling kota naik mobil yang ditumpangi Wan Sehan. Sepanjang perjalanan, terlihat keanehan dan keunikan yang ditunjukkan oleh seorang Wan Sehan. Wan Sehan terlihat menaburkan jagung ke setiap sudut jalan yang dilalui. Entah apa makna di balik itu semua. Wallahu alam bissawab. Hanya Allah dan beliau yang mengetahui artinya. Tulis keterangan dalam video yang pernah diunggah di YouTube waktu itu, yang kini sudah dihapus pemiliknya. Di pertengahan jalan, mobil yang ditumpangi Wan Sehan dan Ahmad Dhani tampak berhenti sejenak untuk sekedar membeli goreng-gorengan. Setelah itu, rombongan Wan Sehan dan Ahmad Dhani kembali ke rumah musisi Ahmad Dhani. Lagi-lagi, keunikan pun kembali terjadi. Apa yang diminta oleh Wan Sehan kepada Ahmad adalah hal yang kurang wajar. Wan Sehan tiba-tiba meminta untuk disediakan beberapa ekor ikan lele di dalam wadah. Setelah disediakan ikan lele tersebut disuruh untuk diletakkan di bagasi belakang mobil. Wallahu alam bissawab. Hanya Allah dan beliau yang mengetahui maknanya. Tulis keterangan dalam video tersebut. Setelah itu, Al-Ghazali, putra sulung dari musisi Ahmad Dhani juga ikut menyambut kedatangan Wan Sehan. Pemirsa, Wan Sehan mau pulang, kata Ahmad Dhani dalam video rekaman tersebut. Sementara warga sekitar dan awak Republik Cinta Manajemen RCM tampak berebut untuk mencium tangan dan minta didoakan oleh Wan Sehan. Setelah itu, Dhani mencium tangan Wan Sehan dan mengucapkan salam. Setelah dibalas salamnya, Wan Sehan dan rombongan di dalam mobil meninggalkan kediaman Ahmad Dhani. Namun sayangnya, video tersebut kini telah dihapus. Apa keunggulan dari seorang Wan Sehan sehingga para artis sekalipun sangat menghormati beliau? Tak lain tak bukan karena beliau adalah seorang yang sering disebut-sebut sebagai seseorang istimewa, yang mempunyai suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang Allah anugerahkan kepada beliau tidak disangsikan lagi. Banyak cerita tentang keunikan beliau yang sampai sekarang bikin geleng-geleng beredar di internet. Salah satunya, beli mobil pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari seorang Wan Sehan dikisahkan oleh beliau Ustadz Jaka Tingkir. Dikisahkan, pernah suatu hari, Wan Sehan menghadiri sebuah acara Maulid Nabi di Masjid Nurussalam, di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Alhamdulillah acara Maulid Nabi berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Namun setelah acara selesai, ada hal unik yang bikin heboh. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wan Sehan. Tidak tanggung-tanggung, permintaan Wan Sehan kepada Ustadz Jaka Tingkir kala itu. Ustadz Jaka Tingkir diminta untuk mengambil daun di sekitar lokasi. Kemudian oleh Wan Sehan disuruh untuk memasukkan daun tersebut ke dalam sebuah koper kosong. Yang bikin melongo lagi dan amat sangat janggal, lagi membingungkan adalah perintah Wan Sehan kepada Ustadz Jaka Tingkir, agar daun yang berada di dalam koper tadi digunakan untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih.
Hal itu tentu membuat sang Ustaz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya. Membeli mobil baru pakai daun. Meski begitu, Ustaz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wan Sehan. Dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa menyangka, sesampainya di dealer Ustaz Jaka Tingkir tercengang dan hampir tidak percaya dengan isi dalam koper tersebut. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustaz Jaka Tingkir yang tadinya, perasaannya campur aduk, seketika itu menjadi lega. Dan terbayarlah sudah segala rasa yang ia bawa. Akhirnya Ustaz Jaka Tingkir bisa membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Wan Sehan. Lagi-lagi tindakan aneh Wan Sehan bikin geleng-geleng. Hanya Allah yang tahu maksud dari apa yang dilakukan oleh Wan Sehan. Setelah kedatangan mobil itu, Wan Sehan pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan piloks warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Sehan itu. Di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Sehan juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil justru senang dengan hal itu. Keunikan Wan Sehan dalam merubah daun menjadi uang bukan sesuatu yang baru. Pasalnya ada banyak cerita tentang keanehan tersebut. Seperti contohnya dalam kisah berikut. Mbah Kiai Hamid Pasuruan menyulap daun jadi uang. Dakwah Wali Songo yang berpusat di Jawa menyebabkan Jawa memiliki banyak ulama dan wali Allah. Banyaknya ulama dan wali ini patut kita syukuri dengan cara sering berziarah ke makam-makam Wali Songo. Merekalah guru-gurunya para wali Allah, yang diutus untuk menyelamatkan Jawa dari kegelapan. Karena dekatnya para wali Allah dengan Allah, tidak heran apabila mereka diberi kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Kiai Haji Abdul Hamid, salah seorang ulama pemimpin pesantren Salafiyah Pasuruan, Jawa Timur, dianugerahi karomah dapat mengetahui apa yang ada di benak orang. Asmawi salah seorang santrinya gundah gulana. Ia harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya yaitu 300.000, cukup besar untuk ukuran waktu itu tahun 70-an. Ia tidak tahu harus bagaimana, kemana ia harus mencari uang sebanyak itu. Ia benar-benar putus asa dan tidak menemukan jalan keluar. Yang ia lakukan hanya menangis dan menangis. Namun tiba-tiba pikirannya tertuju pada rumah Kiai Hamid. Ia pun bergegas menuju rumah Kiai Hamid, dan ia pun mengadukan permasalahannya tersebut. Dengan lembut Kiai menghibur, mengapa sampai menangis segala, kan masih ada Kiai. Beliau lantas menyuruh Asmawi menggoyang-goyangkan pohon kelengkeng yang ada di halaman depan rumah Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, pinta Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya telah tergenggam segepok uang kertas. Kemudian Kiai menyuruh Asmawi melakukan hal yang sama pada pohon kelengkeng lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung oleh Asmawi, jumlahnya ada 225.000, berarti masih kurang 75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid. Jadi klop 300.000. Kiai Abdul Hamid wafat pada tanggal 25 Desember tahun 1985, dalam usia 71 tahun. Jenazahnya dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Pasuruan, berdampingan dengan makam Habib Jafar bin Syaihon Assegaf dan Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Selain Wan Sehan dan Mbah Hamid Pasuruan, ada lagi kisah dari Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Berikut adalah kisahnya. Di kalangan warga Probolinggo Bondowoso, sosok Nun Syamsuri, atau lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Nahrawi tidaklah asing. Semasa hidupnya, Kiai Haji Ahmad Nahrawi adalah sosok ulama dermawan dan alim. Ada 41 masjid yang tersebar di daerah Probolinggo dan Bondowoso hasil inisiatif Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Beberapa hasil bangunan masjid hasil inisiatifnya adalah Masjid Berani Wetan, Condong, Jurang Jero, Kaliacar, Kalimojo, Tiris, Betek, Besuk, Bondowoso, Masjid Jami, Kraksaan, ujar alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Ustadz Saifuddin Zuhri.
yang semasa nyantri pernah menjadi hadam pribadi Kiai Abdul Jalil yang tak lain adalah anak Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Kemampuan menginisiatifi pembangunan puluhan masjid tidak menjadikan Kiai Ahmad Nahrawi meminta bantuan pada warga sekitar. Di mana masjid didirikan? Menurut Saifuddin yang mendengar langsung dari penuturan Kiai Abdul Jalil, bahwa Kiai Ahmad Nahrawi mampu merubah daun manyong yang banyak dijumpai di pinggir sungai menjadi uang. Selain karomah membuat daun manyong menjadi fulus, Kiai Ahmad Nahrawi ternyata adalah seorang hafidz Al-Quran. Selama masa hidupnya, Kiai Ahmad Nahrawi tidak pernah memberitahu tentang hafalan Al-Qurannya. Sebelum akhirnya ajalnya tiba pada hari Rabu Kliwon 16 Rabiul Tsani 1362 Hijriah, tanggal 2 Januari tahun 1942 Masehi. Kiai Ahmad Nahrawi baru mengakui bahwa dirinya telah hafal Al-Quran. Hal ini dituturkan kepada anak-anaknya. Sebelum meninggal beliau berpesan agar anak-anaknya takut kepada Allah. Sebab menurut Kiai Ahmad Nahrawi, orang yang takut kepada Allah akan dipenuhi segala kebutuhannya di dunia, ujarnya. Menurut Kiai Abdul Jalil yang dikutip Ustadz Saifuddin Zuhri, semasa hidupnya, Kiai Ahmad Nahrawi secara istiqomah mengamalkan sholawat kubro. Menurut Saifuddin, sholawat kubro sendiri adalah hadiah pemberian Allah yang diberikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sholawat ini juga biasa disebut sholawat langit, karena satu-satunya sholawat yang bukan buatan manusia, selain sholawat Jibril. Selain itu beliau mengamalkan pembacaan surat Sab'ah 7, yakni surat Sajadah, Yasin, Ad-Duhan, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Hadid, Al-Mulk. Perlu diketahui, Kiai Ahmad Nahrawi dalam hidupnya mempunyai sejumlah keturunan. Mereka adalah Kiai Abdul Jalil, Kiai Tufan Nahrawi, dan Kiai Soleh Nahrawi, yang biasa dipanggil Nun Kalim, Ketua NU Jawa Timur, sekaligus pengasuh Pondok Zainul Hasan Genggong. Kiai Haji Mutawakil Alaloh, pada pengajian di Hail Kiai Haji Soleh Nahrawi pada bulan November tahun 2012 menandaskan bahwa seluruh keturunan Kiai Ahmad Nahrawi baik yang laki-laki maupun yang perempuan semuanya waliullah, orang yang dekat dan menjadi kekasih Allah. Seluruh keturunan Kiai Ahmad Nahrawi tidak memiliki generasi penerus, tapi mereka semua adalah waliullah, paparnya. Kiai Ahmad Nahrawi merupakan anak pertama, sulung, dari pasangan Kiai Haji Moh Hasan dan Nyai Ruwaidah. Masa kecil beliau banyak dihabiskan di lingkungan komplek pesantren Genggong. Menurut Saifuddin, Kiai Haji Moh Hasan menginginkan anak sulungnya ini mengikuti jejaknya dengan berguru kepada Kiai Haji Kolil Bangkalan yang sudah masyhur kealiman dan kekaromahannya. Bahkan Kiai Haji Moh Hasan sendiri nyantri pada gurunya ini kurang lebih hampir 32 tahun. Dengan nyantri kepada gurunya ini, Kiai Haji Moh Hasan berharap anaknya kelak mampu memberikan kemajuan yang positif pada pesantren Genggong yang menjadi tanggung jawabnya, terangnya. Sehingga menginjak anaknya tumbuh dewasa, berangkatlah beliau bersama anak sulungnya ini ke pesantren Kiai Haji Kolil Bangkalan. Sebagai orang tua yang melihat anaknya mau menuruti keinginannya, Kiai Haji Moh Hasan begitu gembira. Sehingga setelah memasrahkan anaknya kepada Kiai Haji Kolil, ia kemudian berpamitan dan kembali pulang ke Genggong. Dalam perjalanan pulang, tidak ada firasat apapun dalam hatinya. Namun betapa terkejutnya beliau ketika sampai di rumah. Anak sulung yang belum lama ia pasrahkan sudah duduk di sebelah istrinya, Nyai Ruwaidah. Sesuatu hal yang sangat aneh, karena secepat itu anaknya sudah berada di rumah, sedang ayahnya belum sampai rumah. Raut wajah kecewa terlihat di matanya. Tapi sebelum lontaran kata kecewa menyeruak keluar dari lisan beliau, Nyai Ruwaidah menenangkan hati suaminya dengan mengatakan bahwa Syamsuri sudah melahap habis ilmu Kiai Moh Hasan. Menurut Saifuddin, yang mengutip dari Nun Abdul Jalil, keikhlasan Kiai Haji Moh Hasan menerima kepulangan anak sulungnya dari Bangkalan, disebabkan pengetahuannya akan ilmu mukasyafah yang dimiliki Nyai Ruwaidah, yang tak lain istrinya sendiri. Setelah mendapatkan rezeki lebih dari Allah, Kiai Haji Moh Hasan dan Nyai Ruwaidah menyuruh anaknya itu pergi beribadah haji ke Tanah Suci. Dan awal mula kekaromahan Nun Syamsuri yang berganti nama Ha Ahmad Nahrawi ini terjadi selepas kepulangannya dari Tanah Suci Mekah. Diceritakan oleh Kiai Nun Abdul Jalil,
Sebelum berangkat haji, Kiai Ahmad Nahrawi tidak pernah mengajar kitab Ihya Ulumuddin yang terbilang sulit dalam memahaminya. Namun tidak demikian dengan Kiai Ahmad Nahrawi muda ini. Ketika abahnya, ayah berhalangan mengajar, ia dengan yakin menggantikannya. Dan di luar dugaan, Kiai Ahmad Nahrawi tidak mengajar Ihya dari awal, melainkan melanjutkan pelajaran Ihya Ulumuddin Juz Tsani, Jilid 2, di mana juz awal, Jilid 1, sudah diajarkan ayahnya sendiri. Dan mendengar kemampuan anak sulungnya ini, Kiai Haji Moh Hasan teringat dengan kebenaran ucapan istrinya sendiri. Semasa hidupnya, Kiai Ahmad Nahrawi mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Nyai Marfuah, yang merupakan anak dari saudara ibunya sendiri. Dan beliau kemudian dikarunia 11 anak putra-putri. Nama anak beliau adalah Moh Kozin, Yahya Nahrawi, Abdullah, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Kiai Haji Ahmad Taufik Hidayatullah, Maryamah, Abdurrahman, Kiai Haji Muhammad Tufah, Khadijah, Nun Abdul Jalil, Abdul Kalim, atau yang dikenal dengan Nun Kalim, Sufiyah, Fasihah. Selain kealiman dan kedermawanannya yang tersebar luas, Kiai Ahmad Nahrawi tergolong anak yang benar-benar memikirkan perkembangan masa depan pesantren ayahnya. Hal ini terlihat dari usahanya membuat bangunan yang kurang layak dirubah menjadi bangunan yang lebih kokoh. Salah satu dari usahanya ini adalah bangunan tembok pesantren yang sebelumnya terbuat dari pring, bambu, ia rubah menjadi tembok pada tahun 1939. Dalam melakukan perombakan bangunan, Kiai Ahmad Nahrawi selalu melakukan musyawarah dengan ayahnya sebagai pengasuh, termasuk pembangunan madrasah pertama yang dilakukan pada tahun 1934. Bahkan Kiai Ahmad Nahrawi adalah penggagas perluasan pesantren Genggong hingga mencapai area 10 hektar. Nah, begitulah kisah dari keunikan Wan Sehan. Juga kisah karomah dari Mbah Hamid dan Mbah Nahrawi. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam pekerjaan kita, bisa bertemu dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Amin. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.